bertemu lagi dengan saya Rati dari Coach Shop, dan di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang sangat hebat. Silakan diperkenalkan. Hai, saya Dewi Cahyani dari admin pelunasan. Saya Babisa Naba dari Start Logistik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kita mau bedah buku. Bukunya apa nih Mbak Dewi yang akan kita bedah hari ini? Bagaimana berpikir seperti pemimpin. Bukunya berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Oke, jadi di buku Berpikir dan Berjiwa Besar ini kita mendapatkan bab 13 yang mana bagaimana berpikir seperti pemimpin. Nah, Mbak Dewi dan Mas Arbakisa ini kan sudah membaca sendiri ya bukunya. Menurut Mas dan Mbak sendiri nih, poin apa sih yang bisa Mas dan Mbak dapatkan dari bab 13 tersebut? Yang saya dapat dari baca ini bagaimana berpikir seperti pemimpin. Poinnya satu, bertukar pikiran dengan orang yang ingin pengaruhi. Berpikir apa cara manusiawi untuk menangani ini. Terus berpikir untuk maju, percaya akan kemajuan, mendesak untuk maju. Terus luangkan waktu untuk berunding dengan diri Anda sendiri. Jadi bertukar pikiran dengan orang yang Anda ingin pengaruhi itu bagaimana berpikir seperti pemimpin. Kalau misalkan kita ingin mau tahu bagaimana sih caranya menjadi pemimpin itu, ya kita tukar cerita sama orang yang mungkin dulunya pernah jadi seorang pemimpin. Jadi kita bertukar cerita bisa juga, terus minta diarahkan juga bagaimana caranya berpemimpin dengan tegas, terus dengan jiwa tinggi, terus sosialnya juga besar. Itu aja sih. Oke, kalau dari aku boleh nambahin ya. Jadi dalam bab ini tuh sebenarnya banyak cerita. Jadi aku ambil satu cerita. Satu cerita ini adalah ada salah satu seorang gadis yang berumur 24 tahun. Dia itu dari lulusan terbaik. Pokoknya dia pintar, dia berbakat. Tapi ketika dia dipilih menjadi seorang pemimpin, karena dia memiliki prinsipnya sendiri tanpa dia bertanya dengan orang lain, tanpa lihat pangsa pasar, dia memang hanya seleranya dia sendiri. Jadi dia gak bisa melewati pemimpin itu. Jadi dia gagal dalam menjadi pemimpin itu dan gak mencapai omset yang ditargetkan perusahaan itu. Gitu sih. Oh, mungkin kalau saya tangkap ya, mungkin di tadi poin pertama ini bagaimana kita menempatkan sepatu kita dengan ukuran sepatu orang lain gitu kali ya. Betul. Jadi gitu. Oke. Selanjutnya ada poin apa lagi yang bisa didapat dari buku tersebut? Poin yang dapat dari buku itu ada beberapa macam kepemimpinan menurut buku, yang salah satunya itu pemimpin yang manusiawi. Yang dimana kan kadang ada pemimpin yang memang kekeh dengan prinsipnya, kalau A ya tetap A. Tapi pemimpin yang diajarkan dari buku ini adalah pemimpin yang memang ketika bawahannya ada masalah, jadi kita kayak heart to heart, masalahnya apa, kenapa mungkin tidak mencapai target, seperti itu sih, lebih ke manusiawi bertanya. Sih, kita juga kan sebagai bawahan kita emang lebih suka ya diperhatiin. Kita emang udah karakter manusia gitu, suka dapat perhatian. Jadi kita sebagai pemimpin pun harus punya empati yang tinggi terhadap tim kita atau rekan-rekan kita. Menurut Mas Datis gimana nih pandangannya untuk dari poin kedua? Poin yang kedua itu ya, jadi kalau seorang pemimpin yang manusiawi itu jadi yang bisa saya ambil poinnya itu pemimpin yang bermanusiawi itu contohnya itu jangan terlalu seakan-akan mereka itu menjadi pemimpin tapi mereka itu tidak tegas, terus tidak memanusiawi sesama bawahan atau sesama lingkungan di tempat kerja itu. Jadi lebih harus memanusiakan manusia. Iya, salah satunya tadi dengan kita menemukan rasa empati terhadap tim kita sendiri. Iya. Kemudian di poin ketiga ini ada apa lagi tadi, Mas? Poin ketiga ini ada di ringkasan, berpikir maju, percayalah
akan kemajuan dan mendesaklah untuk maju. Jadi jangan stuck di tempat itu aja, tapi bagaimana caranya untuk kita tetap terus maju gitu loh. I see, mungkin lebih gini ya. Saya rasa kalau pemimpin itu kita harus lebih semangat daripada yang lain, lebih punya mindset yang positif seperti itu mungkin ya. Jadi ketika tim kita udah mulai tumbang, kita tuh akan jadi orang yang berdiri paling terakhir di saat teman-teman kita udah tumbang. Jadi dengan begitu teman-teman kita pun, tim kita pun nantinya akan ikut semangat lagi gitu, akan kebakar lagi semangatnya. Jadi kita sebagai korek untuk membakar semangat mereka. Dan ada poin terakhir nih Mbak Dewi, ya kan ada 4 poin. Ada poin terakhir adalah luangkan waktu untuk berunding dengan diri sendiri dan kekuatan berpikir Anda yang tertinggi. Jadi mau bagaimana, se-extrovert apa kita, tapi kita harus bertanya dengan diri kita udah sampai mana ya, sudah cukup belum dengan target-target yang sudah kita tulis gitu sih. Tapi ini menurut Mbak dan Mas, sebenarnya self talk tuh selain ternyata ada sisi positifnya juga ya. Tapi pernah nggak Mbak dan Mas tuh punya pengalaman kalau misalnya gue abis self talk nih, terus gue abis jadi muncul inspirasi apa gitu, pernah nggak kayak gitu? Dan itu ada impactnya gitu buat lingkungan kalian ataupun diri kalian sendiri, pernah nggak kayak gitu? Kalau selama saya ngerasain sih, kan luangkan waktu untuk berunding dengan diri Anda sendiri. Jadi di saat setiap misalkan kita tuh berunding dengan diri Anda sendiri tuh, jadi enggak cuman kita diam sendiri gitu. Maksudnya bisa dibilang ada dorongan juga dah buat melatih semangat lagi, buat berunding untuk diri sendiri. Gimana tuh Mas Bakis maksudnya? Ketika Mas Bakis lagi merenung diri sendiri gitu. Kalau dari poin tadi kan maksudnya self talk gitu kali ya, berbicara dengan diri sendiri. Nah itu Mas Bakis dapatnya semangat yang seperti apa, dan setelah berbicara dengan diri sendiri itu seperti apa? Aku kan seorang wanita itu pasti menyangkut dengan moodian yang kadang naik turun. Iya betul banget, saya juga merasakan. Nah, kadang tuh mood itu menurut aku termasuk salah satunya. Karena untuk lebih membaguskan mood itu cukup susah. Biasanya untuk menaikkan mood tuh dengan kegiatan-kegiatan yang kita sukain, atau biasa bisa disebut dengan self reward. Biasanya jalan-jalan. Pokoknya yang kita sukain, jadi biar mood semangat, terus ada motivasi-motivasi baru lagi biar bisa muncul. Iya, gitu. Jadi emang wanita kan lebih, apalagi kalau ketika wanita jadi pemimpin, ada penelitian bilang itu tuh lebih mudah baper gitu daripada laki-laki. Laki-laki tuh lebih kan pakainya logika gitu ya, daripada wanita pakainya perasaan gitu emang. Jadi kita kalau misalnya barunya calon pemimpin nih, jadi emang perlu berlatih sejak dini ya, biar kita mengurangi rasa baper ke tim-tim kita nantinya. Dan ke diri sendiri itu sebenarnya salah satu untuk memimpin juga loh, belajar untuk memimpin diri sendiri tuh. Oh ya, lebih mungkin self control gitu ya Mbak, self control kan. Gimana Mas Bakis? Kalau dari pandangan laki-laki nih. Dari pandangan laki-laki sih, menaikkan apa yang tadi seperti sama kayak perempuan, menaikkan mood juga kan kadang. Kalau dari pandangan laki-laki paling traveling, terus ada ya laki-laki moodnya naik turun juga ya? ya laki-laki ada sama. Kalau misalkan seandainya lagi gabut ya kan, ya jadi kalau misalkan ada luang waktu yang banyak, misalkan hari libur kita mau misalkan swimming, terus main bola, terus pokoknya jalan-jalan lah, naik motor, ibaratkan ini aja, maksudnya nyenengin diri sendiri biar mood itu naik lagi. Oke, jadi untuk dari 4 poin yang tadi udah dia baca sama Mas dan Mbak itu seperti itu ya poinnya. Terus ada lagi nggak kayak yang hal-hal yang setelah Mas dan Mbak membaca buku itu, ada nggak hal yang mind blowing gitu, dan baru sadar ternyata gini, gue tuh belum begini gitu?
ada poinnya dari buku ini tuh menyadarkan kita bahwa segala sesuatu kalau mau menjadi pemimpin, untuk pemimpin diri sendiri, mau memimpin orang lain atau memimpin siapapun, jangan pernah takut untuk membuka pertanyaan bahwa sebenarnya yang membutuhkan itu tuh bukan diri sendiri, tapi kita harus nanya ke orang gitu loh. Lu tuh sebenarnya butuh apa, baru kita bisa memimpin dia gitu. Jadi nggak egois kali ya. Iya, lebih ke yang poin satu tadi ya, yang udah disampaikan, bahwasanya kita perlu tahu tim kita nih tuh butuh apa sih sebenarnya. Kita nggak bisa support mereka kalau kita sendiri nggak tahu mereka butuh apa. Gitu. Dan kita juga sebagai pemimpin, saya pernah baca kalau misalnya kita kan bertukar pendapat nih, pasti kan ada pro dan kontra antara diri kita dengan lawan bicara kita atau tim kita yang kita ajak bicara itu. Nah itu tuh kita harus legowo nerima dengan lapang dada perbedaan itu gitu. Iya. Kadang kita egois, benar kata Mbak Dewi, jangan egois karena kita sering kali lebih gini loh, ya gue takutnya ada ego ya, kayak gue pemimpin ya lu harus dengar kata gue. Sebenarnya kalaupun bawahan kita nurut-nurut aja sama kita, tim kita nurut-nurut aja sama kita, dan itu tuh nggak beres banget. Terus dipertanyakan juga. Iya, nggak beres. Justru kalau ada pro kontra itu lebih beres gitu loh. Oke, ada lagi Mas Bakis? Setelah saya baca buku ini, jadi banyak pengetahuan lebih yang tadinya saya tidak mengetahui. Semenjak saya baca buku ini, jadi banyak berpengaruh buat diri saya sendiri. Terus di sini kan bagaimana berpikir seperti pemimpin. Terus saya baca di buku ini tuh, oh ternyata jadi pemimpin itu harus benar sungguh-sungguh. Maksudnya tuh nggak cuma hanya sekedar nama kita itu misalkan menjadi seorang pemimpin, nggak begitu juga. Maksudnya kita juga kalau menjadi seorang pemimpin harus berbaur dengan bawahan. Kalau di lingkungan kerja kan, terus kayak di organisasi, jadi saling berbaur aja. Itu kan pemimpin itu cuma hanya sekedar kata, tapi bagaimana cara pemimpin yang benar itu ya didik kalian selama menjadi pemimpin itu ya pokoknya dididik dah. Kayak di lingkungan kerja bawahan harus dikasih tahu cara-cara melakukan hal-hal yang positif, terus berpikir, semangat, terus jangan loyal lah ya kan, aja gitu. Oke, sama banget ya kayak leader kita di workshop ini ya, sama banget ya. Leader kita ini panutan kita semua. Jadi kita tuh sebagai bawahan juga ngerasanya bersyukur banget gitu. Jadi kita mau gitu untuk ngeluarin effort lebih karena kepemimpinan yang kita rasakan sebagus itu gitu. Mungkin untuk penutup ada kata-kata yang ingin disampaikan ke teman-teman Semanggi University. Katanya kalau disimpulkan dari bab 13 sampai yang terakhir itu mungkin kalau soal kepemimpinan, jadilah pemimpin yang memang tidak egois. Oke, terima kasih Mbak Dewi dan Mas Arbakisa atas kesempatan untuk bedah buku bareng Semanggi University kali ini. Jadi konklusi dari saya memang benar, kita sebagai pemimpin harus punya keyakinan yang mana nantinya akan memajukan tim-tim kita maupun perusahaan kita yang ada di bawah kontrol kita. Semoga kita semua ini merupakan calon-calon pemimpin yang amanah, baik, dan pokoknya great. Terima kasih semuanya.